pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah berjanji dan aku akan menepatinya, berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, mulia. Terangnya firman-Mu ya Tuhan, terangnya firman-Mu ya Tuhan, bagai pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah berjanji dan aku akan menepatinya, berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil, mulia. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang sampai hari ini masih kami rasakan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami dengan penuh perhatian. Kami memperhatikan setiap perkataan Tuhan. Biarlah ini terus membawa kami makin bersuka cita dan semakin mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, judul firman Tuhan hari ini adalah Aku harus mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik. Hai adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Harap adik-adik tubuhnya sehat. Adik-adik, apa kamu mengenal siapa saja kakak gembala yang bersuara tadi? Mungkin ada jawaban adik-adik yang benar. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar tentang pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ini adalah benda yang terbuat dari kulit hewan. Pernahkah terpikir oleh adik-adik bagaimana cara membuat benda ini? Nah, pekerja yang menanganinya disebut penyamak kulit. Hari ini sudah ada banyak mesin modern untuk mengerjakan, sehingga pekerjaan seorang penyamak kulit tidaklah terlalu sulit adik-adik. Tetapi adik-adik, di zaman dulu, di zaman Rasul Paulus, menyamak kulit itu merupakan pekerjaan yang sulit. Kemudian pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kotor dan bau. Nah, adik-adik, menyamak kulit ini merupakan pekerjaan Rasul Paulus dan Aquila bersama dengan Priscilla. Priscilla dan Aquila, mereka adalah orang Yahudi yang diusir dari Roma. Kaisar Roma, Claudius, tidak menyukai orang-orang Yahudi. Ia mengusir mereka semua keluar dari rumah. Tidak adil sama sekali. Mengapa Tuhan mengizinkan hal yang buruk itu terjadi adik-adik? Karena Tuhan punya rencana yang indah. Adik-adik, Priscilla dan Aquila memutuskan untuk pindah ke negeri Yunani di kota Korintus. Jadi mereka naik perahu dari kota Roma menuju Korintus. Dan di Korintus mereka tetap bekerja sebagai penyamak kulit, khususnya membuat tenda-tenda. Adik-adik, Rasul Paulus berada di negeri Yunani, tetapi di kota Athena. Ia juga seorang penyamak kulit yang membuat tenda-tenda. Di Athena, selain menyamak kulit, Paulus juga memberitakan firman Tuhan adik-adik. Setelah sejangka waktu tinggal di Athena, Paulus memutuskan untuk berangkat ke Korintus. Priscilla dan Aquila menempuh perjalanan timur dari Roma ke Korintus. Paulus menempuh perjalanan barat dari Athena ke Korintus. Mereka bertemu di Korintus adik-adik dan memutuskan untuk membuat kemah bersama-sama. Sambil membuat kemah, Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus dan firman-Nya kepada Priscilla dan Aquila. Alangkah senangnya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan itu telah mengubah hidup mereka. Mereka merasa seperti pindah dari kegelapan ke dalam terang.
Sekarang mereka tahu mengapa Tuhan ingin mereka meninggalkan Roma dan datang ke Korintus. Ternyata Tuhan punya rencana indah dalam hidup mereka. Tuhan ingin mereka mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mereka juga ingin agar lebih banyak orang mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidupnya berubah. Karena itu adik-adik sambil membuat kemah, mereka memberitakan firman Tuhan pada penduduk kota Korintus. Setelah sejangka waktu tinggal di Korintus, Paulus, Priskila, dan Aquila pergi ke kota Efesus. Mereka ingin orang-orang di Efesus juga mendengarkan firman Tuhan, sehingga hidup mereka juga berubah. Adik-adik, di Efesus ini mereka bertemu dengan Apolos. Ternyata Apolos sudah pernah mendengarkan firman Tuhan, hanya kurang lengkap. Sesudah mereka memberi penjelasan kepada Apolos, maka Apolos pun mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Wah, adik-adik, setiap orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, pasti hidupnya berubah. Bukan cuma berubah menjadi lebih baik, tetapi juga ingin memberitakan firman Tuhan kepada lebih banyak orang. Adik-adik, setelah Priskila dan Aquila mendengarkan firman Tuhan, hidup mereka berubah. Demikian juga dengan Apolos. Bagaimana denganmu dan dengan kakak? Kakak ingin hidup kakak berubah juga. Kamu juga kan? Amin. Tetapi adik-adik, mengapa ada orang yang hidupnya tidak berubah? Nah, adik-adik, ada orang yang kelihatannya menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka mengeraskan hatinya. Dalam Sakaria pasal 7 ayat 11 dan 12 dikatakan, tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Adik-adik, maukah kamu mengeraskan hati seperti itu? Orang yang mengeraskan hati adalah orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mau menerimanya, juga tidak mau melakukannya. Oh, adik-adik, orang seperti itu suatu hari kelak akan sangat menyesal. Adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, buanglah segala yang ada dalam hatiku yang membuat hatiku menjadi keras saat mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, lembutkan hatiku agar setiap mendengar firman-Mu, aku hanya berkata, ya dan amin. Aku menyambutnya dengan sukacita. Tuhan Yesus, ubah aku. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini dari Matius pasal 17 ayat 5. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Amin. Jangan lupa adik-adik merekam untuk menghafalkan ayatnya dan mengumpulkannya kepada kakak gembala ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Amin. Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab
Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih baik memberi daripada menerima. Pasal 20 ayat 35. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Haleluya. Pasal 20 ayat 35. Lebih berbahagia membeli daripada menerima. Amin, puji Tuhan.